Penjaminan mutu pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Dalam Gria Saputraha, Sistem Penjaminan Mutu, PP nomor 19/2005 pasal 49, penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik. Penjaminan mutu secara internal oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satu pendidikan pada jenjang didasmen, menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam PP nomor 19/2005 pasal 65 Satuan Pendidikan menjelaskan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing. Sedangkan dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 91, Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses tahapan yang secara siklis dimulai dari pertama, pengumpulan data, kedua, analisis data, tiga, pelaporan atau pemetaan, empat, penyusunan rekomendasi, lima, upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program mutu pendidikan. Sekolah perlu membentuk tim pengembang sekolah atau TPS yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders, yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Mekanisme jaminan mutu atau Quality Assurance Pendidikan. Substansi utama sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPM dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action pada proses penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada plan, yaitu perencanaan mutu. Adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu yang meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. Yang kedua ada do, yaitu pelaksanaan. Adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka, untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada check, yaitu evaluasi. Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal. Dan yang terakhir, ada action. Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana perbaikan, dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. Manfaat quality asuransi pada organisasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Quality asuransi membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan standar dan proses evaluasi yang sesuai. Yang kedua, peningkatan kepuasan peserta didik. Proses quality asuransi yang terintegrasi meningkatkan kepuasan peserta didik dan menghasilkan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan reputasi organisasi. Dengan quality asuransi yang efektif, reputasi organisasi pendidikan dapat meningkat dan menarik minat lebih banyak peserta didik. Prinsip-prinsip quality asuransi. Yang pertama, komitmen pada kualitas. Yang kedua, penekanan pada proses. Yang ketiga, orientasi pada pemangku kepentingan. Dan keempat, pengelolaan risiko. Metode-metode implementasi quality asuransi. Yang pertama, penerapan standar. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, sistem pengukuran kinerja. Tantangan dalam implementasi quality asuransi. Yang pertama, perubahan budaya organisasi. Perlu upaya untuk mengubah cara berpikir dan bertindak sehingga quality asuransi menjadi bagian dari budaya organisasi. Yang kedua, ahli teknologi. Penggunaan teknologi dalam quality asuransi membutuhkan penyesuaian dan investasi yang sesuai. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum.
penyesuaian kurikulum untuk memenuhi standar kualitas dan tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Langkah-langkah dalam membangun sistem quality asuransi. Yang pertama, penyusunan kebijakan quality asuransi. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi, evaluasi, dan pengukuran kinerja organisasi pendidikan. Yang mengukur kinerja organisasi pendidikan merupakan tahap penting dalam quality asuransi untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan dan memperbaiki kelemahan. Yang kedua, menerapkan quality asuransi pada organisasi pendidikan, melakukan penerapan quality asuransi secara sistematis dan terintegrasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik bagi semua peserta didik. Thank you guys, thank you.